berusaha gitu. Nah, bagaimana menciptakan bahwa Kemawi itu kayak mana seperti ya. Nah, itu sama siapa? Ya sama kita gitu ya Pak Ali. Jadi mampu membuat pari kedataran kota Tubannya kan kawan kabeh jadi apik banget. Nah, waktu itu terjadi komplain antara bocah-bocah karo pihak perusahaan. Kene digene lokasi Trabas. Nah, sing tanpa nembung. Ya ora nembung aja ora gadang uli, ayo dipaksa digawe. Nah, di dalam mandan arogan asper. Nah, akhirnya pada mutung bocah-bocah mereka dibenjung langsung neng asper. Waktu kene sih dari pinesan gitu. Ya termasuk bocah-bocah gue. Sing pada mutung sing gawe ini ya bocah-bocah gue pancen. Tapi bangkit maning. Nah, bangkit maning tapi ya gimana? Mandan setengah. Nah, mbok kayak ganu maning. Nah, cuman setelah itu sini tebangan. Nah, selesai tebangan ya aspernya pindah. Nah, asper sekarang sampai ADM-nya itu memang saya juga pernah menghubungi ngobrol bareng, mungkin nggak cuma sekali. Intinya respon monggo, cuman jangan minta ke saya cuman punyanya lah. Goblok ya? Intinya begitu. Nah, ini seandainya nanti, nah itu Pak, mamsit mandek kudu gelem. anggaran kok asper ganti maning, dilalah asper sing kaya di sana kepriwe Pak? Kalau asper menurut saya sepanjang asper yang awal itu mengeluarkan kebijakan. Terus kok memang di sini udah ada kayak gitu, enggak bakalan turun di bulan. Yang setahu saya, saya ngomong hubungannya listrik. Gedene arep nggoli listrik bae ora uli kudu izin antar menteri. Ya lebih apik dicolong pasang bae. Tolong bantu ya. Lah nyatane ora kok dibongkar. Nah, misalnya sing masyarakat iki insya Allah sih mendukung dengan harapan karena mereka tokoh-tokoh itu juga cok kadang-kadang plasir ya ngomong batura dan bumaring laut bumaring menganti menghentikan perlu karena iya kan pada mahal kepenak loh. Nah, kan atau sugestinya kepengin ke sana, kepengin singgaya kae. Nalarnya berarti tokoh-tokohnya juga kepengin. Nah, tapi rasakan rumen. kepengen karo kaya kiye kok. Karena jegangannya kaya kiye mbok lah. Lah iya rasane kentok bae tapi jebule entonge akeh. Lah sing ngaran iki kaya kiye. Soalnya kok enggak dadak kok langsung lunga bali. Orteng takon. Ndeni bojo nang kene nang kene mending. Oh iya bener ngene ya. Nah, tapi gini Pak, tokoh masyarakat mendukung. Kira-kira wis ana upaya belum dari tokoh masyarakat, dari pemerintah desa. Gimana menurut panjenengan? Iki cerita kaitannya karo tempat wisata religi. Iya. 1 2 contoh gawe nandur kenanga. Nandur wit kanthi lengdalan, nandur wit kembang-kembangan. Itu kan wong tua udah bocan. Nalare berarti wong tua ndukung. Oh. Kecuali nek bocan dah. Wong tua ora urus, tapi wong nandur ki wong tua. Nandure urung suwe berarti kan mereka kepengine belum lama. Itu jawaban saya menurut berarti para mereka tersebut intinya ya tetap mendukung kaitannya nantinya direalisasi kaitannya bareng-bareng usaha gawe wisata. Karena mau barang-barang pokoknya sing kepengin banget jebule kene. Nah, salah satu contoh sing di luar sini nang Gulu Lawang. Gulu Lawang yang tadi Pak Lurah ngendika kaitannya juga kayak Pak Tarjono yang mesti matur. Sing waktu itu memang itu sebagian tanah desa, sebagian juga perhutani. Ya pernah dibuka dari perhutani waktu itu bukan buku. Caranya launching ya, pernah launching lah ya. Waktu itu pernah launching. Ya bocah-bocah juga wong tua ini nek mrakarsai nang kono kaitannya kalau wisata ya sempat gawe event
terus ana pancingan. Nah, tapi harapan mereka Bu, ya tulunglah desa melu terjun itu kan itu ya. Ya kamu desa lo. Iya loh, mulanya lagi ngomong apa kayak tulung desa melu terjun. Iya. Nah, terganjalnya di desa waktu itu kan hubungnya dengan DD dan ADD belum mendukung kaitannya dengan wisata. Istilahnya Ya. untuk Siap nggak apa-apa. contoh pengadaan misalkan gazebo atau apalah di situ waktu itu kan waktu bocah-bocah di pada karbang gila APBD sudah ketok palu di anggaran perubahan juga waktu itu kepentok. Nah, mandan agak mikir ketabrak kok Iya. ceritanya. Ya intinya memang desa juga mulai merespon waktu itu kaitannya dengan terutama yang di Bulawang itu karena anggapannya kayak gini ya yang jelas karena udah ngerti kepriwe sih proses perjalanan pariwisata yang waktu itu poinnya kan cuman ke Tapak Bima Curug Gemawang Tapak Bima Curug Gemawang. Nah, dia enggak menggali yang lain yang justru boleh dikatakan lagi lebih murah jadi biayanya dibanding ngurusi gue biasanya butuh duit pirang-pirang ibaratnya kan ngatain itu begitu jane. Jadi kenapa terjadinya ndak malu deh seolah-olah anggapannya desa itu orang melu ngurusi tapi wong desa sebenarnya lagi ngurusi gue dianggap bahwa sebuah wisata dibikin mewah. Anggapannya kan begitu karena harus ada apa namanya fasilitas yang contohnya sing luar biasa ya contoh kolam renang apa ini kayak apalah sing ketone gue lah dari mereka bocah cilik-cilik kelas iki waktu gue jadi gamane mutung lah dingane mutung ya mutung lah dibikin orang nang desa itu ya kan iki mbok Nyungus model pribadi. Angger sik cara mutung. nah waktu itu Pak Tarjono juga belum ketimbang di apa namanya sing Bundesmas kaitannya dengan PKP Urung dewasa. itu juga urung dewasa sih kabungan banget. Nah tapi dia karepan kadang-kadang dipangkai nang Hindu lah kamu ini akhirnya ya begitulah kejadiannya. Nah mungkin cara wong tuane ngomong dah urung waktu nek itu mungkin cara wong tuane ngomong tapi tidak harus begitu kan wong dunia usaha ya. Kalau sekarang sudah mungkin sudah malah kan jadi pengarep ya Pak. Nah kebenaran waktu itu kan merga mutung sekang Bulawang cerita kalau aku cerita kalau dia siki gawe bebem pringam bayu kayu ditebang iki kayune daerah kemenang arep iki kebenaran kula dituaken nang wilayah Alas iki kon dadi sekretaris nggak mau ngomongnya ngasuk miki wis dikabari uli sharing ya miki 2017 tekan Nah, modal. 20 nang model Sekretaris apa? LMDH. Lembaga Desa Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Oh nah termasuk kenang apa pring apa bisa nawit gedang ana bubuk pirang-pirang ya intinya mergaku karo kene ngarep jadi ya jaluk-jaluk lah intinya memohon ke perhutani bahwa ini hutan produksi kok kenapa harus dibikin banjar harian yang ora bisa ngelola nang kanal nggonku kula sempat ngaten padu karo wong perhutani kan nang nggonku ini kan ngertos mangin iki daerah mriku Lakukan ya lo. Camping ground. Kalau camping ground itu modal yang sangat murah kata-katanya loh. Saya sih belum pernah melakukan seperti itu. Katanya yang paling murah ya untuk sementara camping ground Mas Jono itu beliau Pak Camat seperti itu. kalau Pak Camat ngopi di sini mungkin sih ada 5 kali lebih lah. Camat Sabtono. Di Iya Camat sini sekarang. Hanya kemudian dirapikan saja tempatnya. Iya, Nah, kemudian di situ nanti ground-groundnya itu nanti dibuat ada lokal khusus berarti ya. Nah, iya. Itu paling kayak gitu. Iya. Cari. Nah, kemudian di situ ditambah dengan area permainan. Permainan anak-anak. Iya. Kalau memang ada air ya bisanya untuk kegiatan air atau Iya. di situ itu. Atau kemudian yang namanya apa? Yang namanya kayak gantungan apa namanya? Flying Fox. Flying Fox Iya. itu serius kayak gitu. Iya.
Itu yang terjadi. Nah kemarin yang saya juga di Purwakarta itu ada yang namanya Cafe Jati, itu ramai banget Pak. Cafe Jati itu hutan jati di tengah kota. Iya. Itu jadi Jabon jadi loh. Ya Jati Belanda. Jati Belanda Jabon tapi sudah ini ya, itu ada berapa hektar itu ya, karena ya wilayahnya ya kayak gini bukit-bukit. Iya. Kemudian dikasih kafe-kafe. Apa nanti buat model-model itu untuk makan-makan. Nah, di situ ada arena permainan. Nah, ternyata kalau hari Minggu kemarin saya ke sana ramai banget. Iya. Termasuk yang di daerah Lembang itu ya kan banyak itu yang memanfaatkan hutan pinus. Nah, memang tinggal merancang cari tempat-tempat yang Lah iya. Kalau di sini masuk dari awal saya menanam ini kan saya membebaskan bagi mereka anggota saya untuk nanam itu saya bebaskan selama 2 tahun. Silahkan nandur sekarang Kita bawa ketua LM juga. Nah, Nggih. nanti setelah itu mau saya atur, misalkan dari kelompok ini nanam apa, sana apa, kan maksudnya mereka udah puas duluan, biar istilahnya nantinya juga diatur lebih mudah. Jadi selama dari awal dibuka, memang saya bebaskan nanam. Yang penting tanaman pokoknya tetap ditanam. Ini pinus juga yang nanam itu malah mandornya sendiri. wajib ya. Cuma memang ini yang misalnya memang akses jalan ini yang barangkali. Nah, memang Ya akses jalan itu. Tapi saya sependapat dengan Pak Sopan dalam artian ketika di sini ada kembang, Iya, tidak perlu jalan yang bagus orang datang. betul. Enggak cuma masalahnya gini. Ya. Ini kan kaitannya nanti dengan misalnya perlu keselamatan, Iya. pelebaran jalan barangkali Iya, kan Mas. gini. Orang kesini kan biasanya kan bawa mobil, bawa ini kan kadang-kadang kan Iya. Pak Pakan angel. Kalau yang pakan trail sedang trail mungkin enak. Nah, ya. Nanti tugasnya Pak Khalid, nun sewu ketika di sini udah rame, Pak Khalid tolong dalan gue diraping, nah seperti itu. Nah tolong, lah saya didampingi ya, gue ahline Pak Kali, Pak Sopan, lah kepriwe ki carane termasuk bangkitnya semangatnya wong kene dalam artian nun sewu. Ketika saya ngomong ibaratnya karo tanggane Pak Kartim sing pada wong kene, Pak tolong ayo pada semangat wisata. Mungkin umlep, tapi beda nun sewu nek rika lho Mak sing sanjang. Nah, itu bahasanya di situ sudah lain. Meskipun kata-katanya sama, semangatnya beda. Makanya dari itu pokoknya nyong ora arep bayar, ora arep awe duit, tulung aku pada didampingi, dituntun. Nah, ibaratnya nek dikasih ilmu seperti ini tok udah selesai, besok enggak ada kelanjutan. Tapi ketika kami dituntun ibaratnya ya kalau belum sampai ibaratnya nyebrang sampai lampu ya masih dituntun seperti itu. Saya harapannya seperti itu. Ya ini katakanlah sumber daya alamnya sudah mendukung ya. Begitu, itu PR yang sangat besar. Ini hitung-hitungannya nanti di akhirat ya Pak Toba. Pak Kali seperti itu. Ini Pak Karek Pak Karek. Nah monggo Yo gua disit. Pak Karek akhirat loh. Ya udah disit, Bos. Ya wes, matur nuwun. Sopan gelem. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di mana ini Pak? Pringamba, salah satu lokasi di hutan pinus pinggiran sebelah timur ya. Sebelah timur Desa Kemawi. Di belakang kita perbatasan Gumelem ya. Gumelem tapi jauh Banjarnegara. ya. Jadi sudah masuk Banjarnegara ya. Ya, ini kalau nggak salah ini juga salah satu calon destinasi wisata BTW ya. Kita tadi sudah keliling yang pertama Tapak Bima tadi. Ya, Tapak Bima juga pasti ada riwayatnya dikatakan Tapak Bima. Nah, itu pasti ada story-nya nanti. Kemudian Curug Gemiwang ya. Gemawang, Curug Gemawang ya. Terus tadi di Prigi, di 4 ya. Kalau bisa ada 5 nanti zonasi wisata. Ya. Itu kalau syarat salah satu desa wisata kalau bisa ada 5 zonasi. Ya. Zonasi wisata nanti tergambarkan, mudah-mudahan Mas Agin bisa bantu dari atas ya. Siap. Ya, kira-kira dari Desa Kemawi ini yang menjadi zonasi wisata mana saja, termasuk titiknya ini. Ya. Dan maaf yang mungkin Klinting sama Tangerang ya sudah datang. Kapan berarti ini? Siap pokoknya nanti kita urus waktunya lagi sama Pak Toba. Iya, itu. Kita step by step gitu. Ya, ini di Kemawi ini ya kita sudah sampai di sini ya. Ini apa
kita pembinaan di beberapa desa wisata termasuk yang bekerja sama dengan perhutani, termasuk di desa wisata Waduk Penjalin, Sirah Pemali, saya dengan Pak Tobirin juga, Winduaji, ya. Itu prosesnya juga beda-beda mungkin. Tapi yang aktif pertama adalah LMDH. Makanya saya sudah bersyukur Pak Bau ketua LMDH. Karena perhutani yang pertama percayanya pada LMDH, Pak. Ya. LMDH nanti pendekatan, ya. Set plan-nya itu memang sederhana aja. Dulu juga ini Mas Agin juga yang ngedrone ya. Tahun kira ya. Ya termasuk saya udah mengawal pas pandemi pertama. Ya. Rumah-rumah. Iya. Itu kan ya kalau enggak salah kalau dihitung modal ya memang udah modal, Iya. cuman ya karena kebanyakan modal tenaga. Karena saya gaji sendiri. Iya. Terus memang saya gaji sendiri, Pak. Ya nanti Saya nggak pernah yang penting bisa ada pendekatan dengan perhutani, kita dikasih lahan berapa. Nah itu nanti sinergi, karena salah satu kuncinya adalah sinergi antar komponen yang ada di desa. BUMDes, BPD, Pokdarwis, desa itu harus sinergi. Kalau enggak kebanyakan berantakan. Ya mudah-mudahan di Kemawi seperti itu sudah BUMDes, dan wisata itu salah satu dari unit usahanya BUMDes. Nanti yang mengelola BUMDes punya beberapa unit usaha, ada simpan pinjam, ada air, macam-macam. Salah satunya adalah Pokja wisata. Nah, wisatanya nanti Pokja lagi, ada yang di sini, ada yang di Curug, ada yang di lagi Perigi dan lain sebagainya. Masing-masing ya. Ya, masing-masing ada ini. Ya, itu. Ada yang di bidang seninya macam-macam. Nah, ini mengawali, dan saran kami pertama juga harus disahkan dulu di level desa bahwa kita menjadi desa wisata, supaya semua itu kompak. Ya, itu ada musyawarah desa yang membahas itu. Ya, kalau bisa ada peraturan desa mengesahkan kita jadi desa wisata. Kalau nggak salah Pak Daryono sudah mulai dulu. Itu menjadi dasar penganggaran dana desa. Kalau nggak ada itu penganggaran dana desa susah. Itu. Ya, untuk itu kayaknya kita malah lebih kuat karena kita masuk ke dalam tiga desa itu Pak Khalid ya, yang BUMDesma itu PKP Gunung Kendeng itu malah kita SK-nya yang dari Jakarta yang proyek top down itu kita lebih kuat seperti itu. Itu juga masuk ke anggaran desa itu bisa banget malah lebih kuat daripada Nun Sewu yang perdes malah. Itu berarti kan sudah ada masalah kalau ada penganggaran, karena untuk pengembangan sini salah satunya adalah dana desa. Ya, kalau sini sudah potensi ya, cuma daunnya hutannya untuk sementara belum rindang ya. Karena daya tariknya adalah pinusnya. Kalau di Limpa Kuwus, di Sirah Pemali itu pinusnya. Ya. Jadi pinusnya masyarakat ke sini itu bawa tikar masing-masing, biasanya santai-santai di bawah pohon. Nah itu. Nah kalau masih seperti ini agak susah. Mudah-mudahan ini berkembang nanti. Kalau anggapan saya sebelum pinus itu tumbuh gede, makanya saya bikin gubuk agak banyak. Intinya itu biar tempat-tempat istirahat itu di gubuk-gubuk. Aksi akses amenitas. Ya. Akses berarti harus dipikirkan oleh kecamatan masuknya aksesnya. Aksinya di sini suruh ngapain? Ada apa di sini? Amenitas fasilitas pendukungnya, WC-nya, termasuk yang camping ground itu apa saja nanti yang harus pikirkan ya. Parkirnya, kemudian mungkin WC-nya, infrastruktur camping ground intinya adalah infrastruktur untuk MCK. Terus ada, dan penataan rerumputan. Orang yang ke Kemawi pulangnya harus ngesot. Kenapa? Duitnya kudu entong. Ya enggak? Ya tuku, ya dodol lokasine, ya panganane, ya tune, oli-oli ya. Kok jadi pulangnya tapi menjadi terindah, datang lagi orang ngesot tuh sepisan maning ya Pak. Jadi ngesot tapi kepengen lagi gitu. Jangan kapok. Jegangan orang nggak dompet mau entek. Nah, jadi kalau jegangan itu gitu. Ya enggak? Jadi kalau ya tempat saya itu jual di situ. Begitu masuk langsung foto di sini. Nah, begitu masuk foto di sini. Nah, yang di sini akan dikagetkan. Apalagi SDM sini ya, Bapak itu ramah sekali, itu perhatian kan Pak ya.
orang datang kayak tadi, "Ih, ini kok orang ramah banget." Nah ini ciptakan keramahan itu yang nilainya mahal gitu ya. Tuh kalau ngomongan terus-terusan terus dia nanya, mas yang punya nih siapa, namanya Pak Sopan Pak, bisa ketemu nggak? Bisa Pak, nanti sampaikan. Wong sama gue gitu. Nah itu sama masker. Terus nanya lagi, Pak yang Pak Sopannya ada nggak? Ada, nanti saya sampaikan. Terus itu makanan saya beresin gitu, saya datang lagi, Pak Sopannya siapa? Saya Pak gitu. Jadi dia, ya maaf 1001 pujian untuk saya, kemudian sanjungan saya juga nyampaikan, Pak nggak usah lah, itu udah kebanyakannya nyanjung sama aku bilang gitu. Nah nanti di sini kalau mau jadi pariwisata kuncinya cuma satu, jadilah pelayan, jangan jadi bos atau majikan. Jadi Bapak punya jabatan, semua punya jabatan di sini. Orang yang masuk ke sini kalianlah jadi pelayan. Untuk apa? Duitnya dikeruk sing akeh. Ya enggak? Perangkat desa, perangkat kecamatan semua. Mas, saya mau kamar mandinya sebelah mana? Tuh Bapak tuh loh, itu ke sana terus ke kiri sedikit. Monggo Bapak, saya antar Bapak. Keramahan dari level semua. Ya enggak? Bali kedua. Tepuk tangan dong. Bali kedua dan moga-moga ya Bu. Amin. Amin. Kapan Bu? Siki. Ayo. Mulai Siapa takut? Nah besok kita ngobrol lagi bareng ya Pak ya. Ada mungkin banyak sesi pertanyaan yang kira-kira membuat kita semangat. Tadi apa? Bisa Bumdes ya? Agro. Argo apa agro? Pertanian. Agro Trirahayu. Go. Lanjut. Urung. Ya ke atas. Agro Trihayu. Go. Agro Trihayu. Go. Agro Trihayu. Go. Wes, ditutup. Dapatkan paling tidak korek Pak. Jadi pematik untuk lebih menyala lagi, lebih menggelora lagi bagi teman-teman yang ada di 3 desa ini ya. Untuk sementara kami menyampaikan untuk 3 desa ini karena konsepnya awal di PKP-nya, dan kami berharap juga apa yang disampaikan oleh yang terakhir narasumber kita yang luar biasa, yang tadi sempat menyampaikan mau mencari pasangannya di sini kalau ada. Sindikat temen gue. Katanya mau cari kalau ada yang namanya santun gitu Pak. Satu paket ya, sopan santun. Ya, kalau di sini kebetulan RW saya kan saya kan ada RT ya. Saya bikin satu RT lagi, RT 11 yang personilnya itu orang-orang nggak punya pakuan. Itu RT 11 itu sebelah. Kami berharap nanti untuk terutama untuk Bumdesma Pak Tarjono Agro Trirahayu ini lebih bisa mengkondisikan untuk 3 desa. Dari awal memang kami sempat dengan Pak Tarjono dan teman-teman punya bayangan dari awal. Kami sering ngobrol di kafenya Pak Tarjono, kadang malam kita ngobrol. Nah alhamdulillah betul, saya juga bersyukur hari ini dari tim dari Unsur ada juga Pak Sopan, Pak Ali, dan yang lebih berharga lagi buat kami yang tadi sedikit disampaikan disinggung oleh Pak Ali, harus ada tadi koordinasi yang kuat, mulai dari Pokdawis, mulai dari LMPH, dari pihak desa, itu memang harus, kalau tidak nonsen lah saya kira. Karena Kalau nggak ada itu kita nggak perlu masuk lah, udah Ya, mesti gagal. pasti mental. Iya mesti gagal. Dan memang dari beberapa pengalaman kami, ya Mas Topan pernah studi komparasi ke Karanganyar, di sana di desa wisata Juara itu. Sumberbulu, itu malah sederhana banget, tapi memang semuanya karena kekompakan itu Pak, karena kekompakan diperdeskan, itu memang jalan. Dan kami berharap ada Pak Kartim di sini, tolong sampaikan ke Pak Kades juga, terus Pak Mino, terus Pak Ansor yang perwakilan dari desa.
memang kalau kita sudah ada perdesnya, apalagi kalau 3 desa ini ada SK Bupati tentang PKP-nya, kita berharap rencana anggaran yang akan digunakan untuk pembangunan ini juga mengerucut ke situ. Jadi ada dukungan semuanya ke arah yang akan kita tuju. Kalau enggak, akhirnya mau berah-berah nggak karu-karuan. Ini modal, benar-benar modal ilmu, modal semangat yang kita dapatkan hari ini. Dan mohon maaf, ini Pak Mino dapat WA dari Mbah Sudir, Kades Kelinting. Diharapkan hari ini mampir ke Linting. ke kelewatan iki. Watu Lintang. Iya, kelewatan. Kudus iki, Kudus iki. Omongannya kan ada. Mematik kita kobarkan semangat yang kita dapatkan hari ini. Jangan sampai pernah padam. Jadi apa yang kita dapatkan hari ini ya untuk selamanya Pak. Butuh kapan? Seperti itu. Mungkin itu sedikit yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi akses treknya itu bisa sana, nanti muter sana. Ini kendaraannya harus pakai kayak gini nih. Nah, aman, lebih aman. Oh, bannya harus pakai dual purpose, pakai yang ini. Jadi hari ini untuk survei pengembangan desa wisata atau tempat wisata atau objek wisata, mungkin untuk daerah Kemawi sampai di sini. Nanti kita cut dulu karena ini durasinya terlalu panjang, jadi mungkin bisa nanti ada beberapa part video 1, 2, 3. Oke Kakak Mekayu, kita mungkin lanjut menuju ke Kelinting tadi. Nanti ada konten berikutnya mungkin Kelinting. Ini drivernya truk hari ini nih. Makasih ya Mas. Oke, matur nuwun. Oke. Hari ini udah diantar sama ini. Ini tempat apa namanya? Pertemuan. Enggak. Watu Lintang. Watu Lintang. Ini wisata Watu Lintang itu watunya itu ibarat Memang turun dari bintang itu Pak. Oh, jatuh ya. Meteor ya. Nah, ini dia di blok apa aja? Waktu meteor. Ya, ini batu meteor ini. Nah, jadi Batu Lintang. Watu lah ya. Watu itu batu, lintang itu bintang. Ini. Mungkin juga kerikilnya Gunung Slamet, tapi kurang paham juga. Harus diteliti dulu kandungan komposisi ininya, strukturnya batuannya ini dari mana. Kita kelilingi dulu batunya ya Kakak Mekayu. Ini memang baterainya saya udah 10%, jadi tidak bisa durasinya tidak bisa lama. Mungkin bisa dinaikin untuk, jadi diameternya kurang lebih bisa lebih dari 10 meter ya. Tingginya juga kurang lebih sekitar 5-6 meter. Ini ada beberapa batu, jadi mungkin saya bisa berkeliling atau nanti di tengah-tengah ya. Ini berkeliling dulu sampai ke bawah dulu ya. Ya di sini. Oh iya. Ada ruang ya. Ada semacam gua ya. Oh enggak lubang. Jadi ini buat petapan di sini ya. Oke. Kita langsung menuju ke arah atas. Ada treknya apa enggak? Treknya harusnya di samping. Wadah, ada treknya Pak. Ini Pak. Ya, ada treknya ternyata. Ya. Ada treknya. Ya. Langsung menuju ke atas. Oke. Aduh.
ngono kok Pak. Ujung-ujungnya apa kontol apa Nah, ini paling puncak. Jadi saya mengelilingi 3 batu ini ya. Itu kira-kira bisa 10 km loh. Coba sih. Coba tempuh. Amin amin. Ya Rabbal alamin. Oh ini. Ini ada kolam kalau air. maaf Kang Mas. Citra wedding kan. Iya. Wong pada Pak calon pengantin nang kene kakean sengek. Ame Ya, pecel ini. kabeh. Kalau Banjarnegara punya Karang Gemantung, kalau Banyumas di Minggu prawi. Kelinting ini punya Watu Lintang ya Kakak Makanyu. Ini jagung. Tidak perlu jauh-jauh ke manapun, di Banyumas ada Watu Lintang. Ya. Beliau itu lihat batu segini itu gumun. Beliau itu sopan sekali memang. Loh, sama batunya aja gedean batunya. Nah ini tadi kan saya baru mengelilingi dan ini lewat tengah. Lewat tengahnya ini batu yang mungkin paling besar yang ini. Ya. Oh ini udah aksesnya jalan setapak ini. Udah dipersiapkan untuk menuju ke arah tengah sela-sela batu. Ini mungkin ada yang pernah naik ini, ada telapakan. Tapi tidak disarankan karena ini rawan ya, jatuh. Aku takutnya mereka saja. Allah. Pak Mino. Kalau saya akan mengatakan sejarah, hanya saya lama-lama tok, ya kan? Mohon maaf lah, aku ngomong jujur. Angger jujur kan ya bisa dipertanggungjawabkan, mau ngomong bukti ya kan? Nah, sejarah yang harus ngomong secara tidak jujur, saya itu salah. Karena sejarah itu kudu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi Bapak, kayak dene ya pemerintah kabupaten kan akan kepok darurat. Kalau saya akan mengatakan Berarti kan bis. Jadi ini danau buatan ya, telaga buatan. Mungkin bisa ada sepeda air atau perahu seperti yang di Telaga Kumpe sana ya, Cilongok. Ini di Watu Lintang. Objek pengembangan wisata berikutnya adalah di daerah ya apa ini daerahnya nanti dikoreksi ya Kakak Kayu. Saya tadi sempat lari sebentar. Oh pemakaman. Oh ada wayang. Kemarin juga ada orang yang tapa itu udah 1 minggu, tapi yang tapa itu bawa Fortuner, tapi tidak dikenakan biaya, sayangnya itu. Ya, nanti kalau sudah kenapa nggak boleh? Karena beli kalau di pasar beli 2.000, tapi kalau sudah di apa namanya Alfamart jadi 7.000. Tahu kitela kan sama dengan shipping. Jadi kemasan itu akan membuat kita jadi begitu bro. Bali kemasannya ya. Iya mali kemasan. Nanti dikemas. Makanya nanti dikemas. Ini aja dikemas. Ya. Ini. Oke bro. Cocokkan. Jadi ada penambahan di dalam. Oh. Ini bukan kali
Padepokan. Berarti ini wisata religi. Oh iya. Mbah apa tadi? Mbah Nala. Nala Branta. Nala Branta. Itu yang Yang malah berapa? yang Malabrata. Dipakai? Oh, nah ini settingan ini dari apa namanya dari apa Banyumas. Kalau ini foto yang si Panji ya Pak. Si Panji ini ya. Ini yang Malabrata, kalau ini Dewi Mayang Sari. Ini tahun berapa Pak? Ini kan begini riwayatnya begini. Sedangkan di sini ini kan banyak putra wayah yang apa intinya yang merawat lah. Tapi pada saat itu kan orangnya gimana sih? Nah setelah dengan ritualan tersebut, alhamdulillah ini 2009 dikasih info supaya ini pada misinya negara. Saya motonya dari Solo. Ini loh. Pasuriannya yang mana kata terus kalau yang ini kenanya di alun-alun Banyumas. Ini di alun-alun Banyumas. Berarti ini pendiri desa Tanderan. Ya, mau masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Berarti ini petilasan. Berarti yang datang ke sini itu siapapun masyarakat Dari Sumatera yang mau tiap kesini. tahun pulang. Yang Sumatera berarti yang masih keluarga. Ya tetap turunnya masih asal mulanya orang tersebut yang menurunkan dari Tangerang. Dari Tangerang. Makanya dari Putra Wayah Sumatera ini. Ini kan sing jelas ada ya. Tangerang terus Persinggahan, terus Banyumas, terus Lebeng. Nah wonten acara-acara tersebut. Terus yang lain ini ada sing biasa acara pasane handar bene rumah saya kulo sering iki. Masih sederek nggih mungkin nggih. Ana pasinggangan. Jawa Belanda. Ini sendangnya ya. Jadi ini di daerah mana? Sendangnya. Sayangnya ininya belum dirawat. Oh, tembusnya mriki, Pak. Nggih. Aku Jawuan. Ya, ya. Jawaban yang ngilen mau di saking ngilen. Jawar. Atasnya. Oh iya ke Jawa. Iya. Kan hafal. Ini kita untuk finalnya ke lurik, luriknya Banyumas ya. Jadi ke batik lurik, bukan batik ya, lurik. Kang Sopan, batik sama lurik kan beda ya? Beda. Iya, Kalau beda. batik itu dicanting atau mungkin dicelup ya. Prosesnya lebih lama. Kalau lurik kan beda. Ya. Itu sesuai dengan Oke, kita akan ke luriknya ini hari ini biar lebih jelas lurik ya. Kita berkunjung di apa ini? Rumah lurik. Mudi tenun. Oh, tenun ini alat tenunnya ini. Alat tenunnya. Saya tak ke sini dulu. Ya. Alat tenunnya dulu. Sutra sedang libur Bu karena apa untuk produksi belum bisa karena faktor alam. Ini benangnya beliau yang Benang biasa ini. Ini benang katun dari Klaten. Iya. Itu katanya sutranya dipakani apa? Manggis apa? Kokon sutra mahoni ya. Oh, mahoni. Iya. Mahoni. Tapi sekarang sedang libur sih karena kalau produksinya nggak bisa. Stabil ya. Iya. Kemarin sih dari pihak UMP menawarkan ke Kederai untuk apa produksi bersama
itu apa pembudidayaan ulat satrinya. Ulat sutra. Iya. Ini kalau ada motif-motif gambarnya itu terus. Ini kan di koper ini. Pindah-pindah. Tadi satu benang satu ya Mas ya. Red. Iya. Kalau yang agak cepat sih di belakang tapi belum dikerjain, baru di proses penyisiran. Itu mesin. Kalau ini kan yang ATBM, bukan mesin. Yang itu Sama juga ATBM ya. Sekolahnya kampung. Dulu di tempatnya Pak Selamat Hadi Prianto. Iya. Iya. Buat nyusun ini motif sih. Ada gambarnya ya. Iya. Kalau itu gambarnya udah pakai kartu. Kalau yang belakang tapi belum bisa proses. Kalau yang sudah jadi segini berapa harganya? Untuk yang polosan sih 125 lah Per meter. per bahan. Itu ukuran berapa? Satu baju itu 2,25 2,5 lebar. lebar 110 105 sampai 110. Pemasarannya kemudian. Sebenarnya sih pemasaran sih nggak bingung. Kalau kendala kami Ada apa yang ngambil ya. SDM sama ini apa untuk operasional. Motif ini sih sehari bisa satu bahan lah. Itu paling lama sih. Kalau cepat ya bisa 2 bahan nih sehari. yang sudah jadi ada Pak. Yang sudah jadi ada sih. Ntar dulu saya mikirin ini lupa. Iya, ini juga rusak muter dulu, motifnya rusak. Lupa tadi. Nggak bisa diulang gitu. Enggak. 2, 1, 3. Off dulu. Alatnya banyak ya. Iya banyak. Beli sendiri apa gimana? Jadi motif ini harus disesuaikan dengan rumus ya. Rumus ini harus ke sini ini udah harus dipelajari. Ya bekerja cuma 5 dengan saya. Ini harus pakai rumus. Yang belum terpakai per orang. Oh, 20.000. Sehari. Iya, sehari. 20.000. Itu minim. Kalau sekain dapat keuntungan 20.000 ya. Enggak, itu per meter. Per meter itu kan 10.000. Kalau yang udah nggak ada motif ini bisa 12 sampai 15 per meternya. Untuk ongkos kerjanya. Oh, ongkos kerjanya. Iya. Jadi sehari paling nggak 20.000 ya. Iya. Kalau yang cepat bisa sampai berapa? Bisa 4 sampai 5 meter sih sehari. Berarti cepat banget ya kalau ini. Ya enggak sih, enggak terlalu cepat ini. Sedang lah. Iya. Harus terampil banget lah. Iya, terampil sama udah apa? Jadi sama ini benangnya, kalau ada yang putus langsung sambung. Cepat nyambung juga pengaruh sih. Nyambung benang yang putus. Itu di toto satu-satu gitu ya.